Saya mulai ya Mbak ya. Ini dari tim Enviro semua ya. Ini Sama Lebah, budidaya lebah. Ini dengan Mbak siapa? Elma Setiaviani. Ini terus lanjut ya. Saksikan teman. Saya Kevin. Saya Mahesa. Iya. Saya Melina Putri Suwanto. Saya Ditya Latif. Saya Muhammad Adi Manafi. Saya Putri Nurulansari. Terima kasih adik-adik semua. Untuk kali ini saya akan meminta waktunya untuk wawancara berkaitan dengan kegiatan Green School yang ada di SMA Negeri 1 Manggar ini. Nah, kebetulan untuk kegiatan Green School ini saya dari pihak sekolah sudah dapat informasi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung itu adalah kegiatan Enviro dan juga budidaya lebah ya, budidaya lebah. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk yang Enviro. Ini Enviro itu kegiatannya berupa apa saja? Yang dari Enviro. Kalau dari Enviro sendiri itu kalau di dalam sekolah biasanya itu kegiatannya pembuatan kompos Bu. Terus ada juga itu greenhouse sama kebun. Nah selain itu kalau di luar sekolah biasanya kita itu ngikutin penanaman mangrove atau pohon-pohon lain di dataran tinggi. Terus selain penanaman kita juga ada aksi susur pantai atau susur sungai. Terus mungkin tambah yang lain. Penanaman bersih pantai kan tadi. Terus biasanya ikut itu sih lomba kayak lomba menanam, terus identifikasi mangrove. Untuk satu kegiatan ekstra Enviro ini, apakah kegiatan wajib atau kegiatan pilihan? Kegiatan pilihan. Jadi memilih sendiri untuk ikut kegiatan Enviro ini ya. Kemudian untuk satu angkatan ini ekstranya 1 tahun pelajaran itu ada berapa anak yang antusias untuk kegiatan Enviro ini? Dari yang kelas 10 itu ada 40 anak. Kalau yang dari kelas 11 itu ada yang lagi kurang lebih 15 sampai 20. Oh gitu. Jumlahnya sekitar itu ya. Kemudian kalau yang sudah berada di kelas atas, ini apakah mereka yang mengajar untuk adik kelasnya atau ada tim khusus yang mengajar tentang Enviro ini? Itu angkatan yang dari kelas 11 saat ini itu yang mengajar itu adik kelas yang sama juga yang ngajarin buat yang kelas 11 juga yang baru ikut dari tahun ini. Kemudian manfaat apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan dari Enviro ini? Kalian enggak apa-apa. Manfaat yang bisa kalian peroleh. Mungkin manfaatnya ya memperoleh pengalaman, pengalaman seperti pembuatan kompos, perawatan greenhouse atau kebun. Sudah itu aja. Mau nambahin? Saya. Kalau di sekolah sendiri itu masih banyak manfaatnya di mana kita siswa bisa belajar cara membuat kompos, memanfaatkan sampah lebih baik. Terus kita belajar juga kalau dari greenhouse kan ini kita bisa tahu tanaman-tanaman yang kita tidak tahu sebelumnya. Terus kalau dari kebun juga kita tahu nih tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di sekolah. Nah kalau di luar sekolah kegiatan-kegiatannya tentu itu mendapat pengalaman. Habis itu juga kita jadi tahu beberapa tanaman yang nggak diajarin di sekolah, nggak kita temukan di sekolah kayak mangrove gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain bisa menambah pengalaman. Kemudian untuk kalian kan sebagai tim ya, adakah kalian mensosialisasikan kegiatan ini ke teman-teman kalian? Karena kan kalian termasuk tim peduli lingkungan di sini kan ya. Nah ini sosialisasi untuk teman-teman kalian bagaimana? Belum kita sosialisasikan, tapi kalau kan karena kita kan tim yang peduli lingkungan, jadi itu kadang kita ingetin buat
ingat kita ini buang sampah di tempatnya, terus habis itu pilah sampah, terus apa ya, kita juga peka sama lingkungan kita, kalau ada sampah kita ambil gitu. Jadi nyontohin ke teman-teman. Artinya kalian sebagai itu ya contoh buat teman-teman yang lainnya untuk tetap peduli lingkungan. Nah, kemudian seberapa besar sih dari teman-teman kalian yang ada di sini yang sudah memiliki jiwa bahwa saya harus punya kesadaran peduli lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mematikan keran, nah kayak gitu. Itu kira-kira teman-teman kalian itu dari seluruh siswa berapa persen yang sudah sadar diri tentang lingkungan itu kira-kira? Berapa ya? Ya buat 70 ada? 80. 80%. Ya, soalnya tadi juga nemuin ada sampah di lingkungan gitu. Ya 80 lah. 80% ya. Semuanya. Tapi alhamdulillah berarti itu sudah angka yang cukup tinggi ya, artinya teman-teman kalian juga sudah peduli terhadap lingkungan. Iya. Kemudian untuk sampah, persoalan sampah ini, apakah dari kalian dan teman-teman kalian selalu sudah memilah sampah mana yang harus masuk tong organik dan anorganik ini? Gimana? Kalau yang kalian lihat itu? Kayaknya untuk teman-teman yang lain belum ya Bu. Kayak kan Mungkin itu dari tong sampahnya sendiri itu tata namanya kadang ada yang hilang, dia nggak diperhatikan gitu nggak juga sih. Belum semuanya, tapi kalau dari kami sendiri terus sudah belajar untuk memilah sampah. Gitu. Kemudian untuk pembuatan kompos tadi ya. Iya. Nah, pembuatan kompos ini berarti Anda ini ikut terlibat langsung dalam betul. proses pembuatannya. Iya. Gitu. Untuk ekstra dilaksanakan berapa kali dalam seminggu? Satu hari. Satu kali dalam seminggu. Itu untuk istilahnya sekali seminggu itu dilaksanakan tiap hari apa? Kamis sore berarti. Iya. Setelah pulang sekolah. Kamis setelah pulang sekolah. Kemudian untuk pembuatan kompos sendiri ya, karena kan di sini betul-betul memang pengurangan sampahnya, pemanfaatannya kan untuk kompos ya. Ini kompos yang sudah ada, sudah diproduksi, itu dimanfaatkan untuk apa saja? yang sudah diproduksi itu biasanya digunakan sendiri Bu untuk tanaman di lingkungan SMA. Soalnya kalau untuk dijual di luar itu jumlahnya terkadang mintanya lebih tinggi banyak. Sedangkan kita Kebutuhannya dari dalam sekolah itu masih banyak. ya, Gitu, kebutuhan dalam. Jadi mencukupi kebutuhan dari dalam dulu, baru kalau ada permintaan itu nanti ada keluarnya gitu. Terus untuk kegiatan yang lainnya, ini kan pembuatan kompos, terus apa lagi tadi? Greenhouse. Lah itu greenhouse-nya wujudnya apa untuk isinya? Greenhouse-nya isinya apa? Jadi rencananya tahun ini bakal diadain hidroponik, coba hidroponik, terus nanti ditanamin tanaman obat-obatan sama nanti kita cari tanaman yang jarang ditemui atau tanaman langka. Gitu. Nah kalau selama ini yang sudah ada di dalam greenhouse-nya? Kalau selama ini kan biasanya itu sayur-sayuran, terus sama obat-obatan, sama paling yang tanaman langka itu jarang. Contoh tanaman langkanya apa Mbak? Kantong semar sama anggrek itu. juga. Ada anggreknya. Gitu. Nilai plus atau nilai positif dari ini semua bagi diri kamu sendiri kira-kira apa? Manfaat yang bisa kamu peroleh lah, sisi positif yang bisa kamu ambil. Kalau dari saya sih manfaatnya kan kita bentar dulu.
Apakah nanti ada rencana setelah lulus saya sudah bisa nanti membuat kompos sendiri atau apa kayak gitu misalnya. Oh iya, kalau enggak itu mencoba buat kompos di rumah, terus kayak mencoba hidroponik. Barangkali nanti di kemudian hari skill-skillnya itu bisa digunakan kayak ya, membuat kompos. Jadi mendaya gunakan sampah yang ada di sekitar gitu ya. Ada yang mau nambahkan? Kalau saya sendiri ya ikut Enviro ini menambah kegiatan positif dengan diri saya itu, pertama melatih soft skill saya yang belum saya bahkan nggak tahu. Jadi saya tahu ketika masa Enviro ini, saya ternyata bisa. Saya tahu ya, saya bisa ya menanam kayak gini. Saya tahu ya jenis mangrove itu apa aja. Terus dari situ juga saya mengembangkan minat saya. Saya juga suka hiking, suka alam ya, kegiatan alam gitu. Terus ya harapan saya kalau saya ikutan Enviro ini, skill-skill saya di kemudian hari, di masa depan nanti, di saya dewasa nanti, saya bisa gunakan kayak siapa tahu saya bisa budidaya hidroponik terus saya jualkan gitu. Oh gitu. Berarti bermanfaat besar sekali ya untuk kegiatan Enviro ini ya. Artinya dengan adanya Enviro ini seperti Mbaknya tadi belum tahu apa-apa, akhirnya bisa jadi tahu dan suatu saat bisa dikembangkan untuk di lingkungan rumah dan masa depan seperti itu. Oke, terima kasih dari tim Enviro. Ini gantian untuk dari tim budidaya lebah. Nanti sekarang gantian aja ya Mbak, dipegang salah satu. Ini untuk yang budidaya lebah, ini kenapa kok ikut ekstra budidaya lebah? Emang nggak takut digigit sama lebahnya? Jadi kalau dibilang takut ya kita awalnya semua takut, tapi kan dari rasa takut itu muncul rasa penasaran. Penasaran loh, apa itu di dalamnya kok. Terus ada lihat di televisi, mungkin di media sosial banyak yang bisa megang lebah tanpa tersengat gitu juga kan. Kita juga kan penasaran, pengen ya dari rasa penasaran tersebut akhirnya kita mencoba mengikuti budidaya lebah madu gitu. Motivasinya dimulai dari situ. Mas Randy sama Mbaknya sama atau beda? Awalnya cuma penasaran aja ya, apa sih itu ekstra lebah, apa sih kegiatannya di sana. Terus kalau untuk takut disengat ya kita juga tetap takut, apalagi kan kalau terlalu banyak kesana nanti kan bisa memar-memar atau apa. Tapi itu juga sebagai untuk pengalaman kita untuk nanti kedepannya kalau ketemu lebah harus bagaimana, kalau di alam bebas gimana kalau ketemu gitu. Dari Mbaknya? Dari saya sih sama tadi seperti kalau juga kan pernah lihat tuh di televisi tuh, jadi kayak bagaimana sih cara megang lebah dan kok bisa sih kok nggak tersengat. Nah, jadi diri saya tuh pengen coba pegang juga, makanya saya gabung di ekstra lebah seperti itu. Dari penasaran akhirnya jadi suka ya? Iya, suka. Kemudian dari budidaya lebah ini, hasil yang diperoleh berupa apa saja? Untuk budidaya lebah madu ini kita bisa menghasilkan madu murni. Jadi madunya itu bisa berjenis banyak karena sesuai musim. Jadi misalkan bulan ini musim bunga kelengkeng atau durian, nah itu nanti madunya itu kandungannya itu lebih cenderung, misalkan musim kelengkeng ya cenderung bunga kelengkeng gitu. Dan untuk pemanennya itu untuk satu peti itu dalam 1 bulan itu jika tidak musim hujan, jadi musim bunga itu bisa sampai 3 botol. Sampai 3 botol satu peti? Iya, 3 botol itu dalam 1 peti. Jadi petinya itu di depan-depan itu. Iya. Jadi kita itu kan di sini merawat ya, karena beda budidaya lebah madu itu beda dari budidaya yang lain. Kalau budidaya yang lain tuh kita harus memberi makan, harus memberi minum dan yang lain. Tapi kalau budidaya lebah madu ini sangat menguntungkan karena kita hanya melakukan perawatan saja. Ya, karena beberapa faktor seperti serangga dan lain itu bisa menghambat atau bisa membuat lebahnya sendiri itu bisa hilang.
Gitu. Kemudian untuk jenis pepohonan yang ada di sini yang bisa dijadikan tempat untuk lebah mengambil bunganya itu berupa apa saja untuk pohonnya? Kalau di sekitar ini yang paling banyak mungkin ada pohon kelengkeng sama pohon durian. Ya karena di daerah sini kan lebih banyak pohon-pohon tersebut. Jadi yang diambil itu nektarnya, jadi enggak dari daunnya tetapi dari bunganya. Iya, Walaupun ada pohonnya banyak, tapi kalau misalkan bukan musimnya ya tidak bisa. Selain dari itu bisa dari bunga-bunga di sekitar sini yang mengeluarkan nektar itu. Gitu. Tadi kalau untuk apa sebutannya apa ya, rumah untuk lebah itu? Oh, itu peti Peti, oh ya. peti. Untuk peti lebah yang ada di sini sekitar berapa jumlahnya? Kalau di sini yang masih aktif ya, dalam keadaan aktif itu masih ada lebahnya, itu ada 12 peti. Sebelumnya ya banyak. Tapi ya masih itu. Iya. Masih karena beberapa faktor seperti faktor lingkungan, mungkin dari serangga atau dari lingkungan dari teman-teman kita yang usil dan lain-lain. Oh gitu. Juga itu ya, karena kayu mungkin lapuk ya. Iya. Berarti ada faktor kerusakan yang dari kerusakan ya. Produksinya juga semakin menurun ini. Iya. Nah, kemudian dari kalian sendiri, apakah kalian ikut terlibat dalam proses pembuatan madunya? Kalau terlibat, kita kan tidak membuat madunya, tapi kita memanen madunya. Jadi madunya itu dihasilkan dari sarang lebahnya itu kita ambil, terus kita ada alatnya sendiri, terus kita peras madunya. Jadi kita tidak merusak sarangnya. Jadi setelah ada alatnya itu digiling, setelah keluar madunya kita kembalikan lagi ke dalam. Jadi ya itu kan berkelanjutan. Jadi tidak sekali ambil nanti buat baru lagi enggak. Jadi tetap bisa. Artinya maksud saya tadi, artinya kalian terlibat langsung di dalam proses dari ibaratnya pemasangan untuk di petinya sampai dengan pemanenannya, sampai dengan jadi madu masuk botol dari awal sampai akhir, berarti ikut terlibat. Kemudian untuk pemasarannya karena kami itu kan pembentukan ekstra lebah ini baru 1 tahun ini. Sebelumnya sudah lama banget. Tapi karena dulu itu menginduk ke pramuka. Jadi awal mula budaya lebah madu itu berkembang itu dari pramuka yang ada inovasi. Dulu itu nama produknya Lumintu. Lumintu itu produk berkelanjutan, ada 2, yaitu budidaya lebah madu, yang satunya sirup kayu manis. Jadi di sini kan karena banyak tanaman kayu manis, dulu itu pernah pas ada inovasi baru, yaitu membuat produk berkelanjutan Lumintu. Nah itu kayu manis. Jadi sirup kayu manis itu diolah dari sekitaran pohon di SMA Negeri 1 Bandar. Tapi karena sekarang mungkin pohonnya sudah cukup langka dan karena perawatan, jadi kita lebih seringnya mengambil atau beli dari pasar. Oh gitu. Untuk itunya kayu manisnya. Berarti kayu manis sekarang udah mulai berkurang ya. Peminatnya juga udah mulai berkurang karena semakin berkembangnya zaman kan. Sirup yang lain. Obat minum-minuman herbal itu udah jarang digemari. Kalau dulu sih banyak. Kemudian ini Mas, saya baca di Instagram itu untuk sini lebah juga dikembangkan untuk terapi. Itu diceritakan sedikit lah tentang terapi. Untuk jenis lebah yang bisa digunakan untuk terapi itu jenis lebah madu. Jadi tidak semuanya jenis lebah itu bisa digunakan. Ya, nama ilmiahnya mungkin bisa dicari di internet. Kalau misalkan cari lebah madu kan banyak nanti jenisnya, tapi kalau yang spesifiknya namanya Apis cerana. Ya, itu yang bisa digunakan untuk terapi lebah. Terus untuk terapi juga tidak bisa sembarangan kita terapi. Jadi kita harus tahu dulu kendala kita apa, misalkan kita pusing atau kita ada kendala seperti begal-begal, atau bahkan kalau ada mata yang min itu bisa, tapi yang belum berat banget, belum dalam artian minnya belum banyak, itu bisa. Tapi untuk terapinya tersebut benar-benar harus pada sarafnya. Ya. Untuk dari siswanya sendiri, untuk terapi itu kita belum berani ke mata dulu. Karena mata itu kan bagian yang sensitif. Ya kami lebih seringnya ke bagian tubuh tangan, mungkin
bagian layar sini, bagian belakang itu seringnya jika ada kunjungan. Gitu. Kemudian ini berarti kalian bisa nerapi ya? Iya. Bisa. Kemudian dapatnya ilmu itu dari siapa yang? Itu awal mula itu dari pembina kita ya, Ada pembina. Ya. Itu dulu pramuka. Jadi pramuka itu mengembangkan budaya lebah madu. Jadi beliau itu mengajarkan cara-caranya itu gimana loh cara megang lebah, dari cara mulai membuat peti, dalam kesehariannya lebah itu harus gimana itu diajarkan di pramuka. Nah, sekarang kan karena sudah terkenal, sudah di luar sudah mempunyai nama lah, jadi kita kembangkan lagi menjadi ekstra budaya lebah madu. Jadi kita itu ekstra itu tetap dalam pengawasan, karena lebah itu kan mempunyai sengit kan agak sedikit berbahaya jika tidak langsung dalam pengawasan. Untuk ekstranya dalam sehari-hari itu yang mengisi ekstra dari kelas 11. Jadi yang kelas 11 itu yang kelas 10-nya udah dapat materi, sudah bisa dikembangkan, sudah bisa mengerti apa itu lebah. Kelas 11-nya mereka akan ajarkan ke adik-adiknya. Tapi untuk pemanenan dan terapi itu tetap dalam pengawasan, tapi tetap kita yang melakukan. Kemudian untuk tadi terapi lebahnya itu dibukanya pas saat apa? Saat ada kunjungan. Saat ada kunjungan. Iya. Tapi kita usahakan kalau buka peti lebah itu tidak pas jam 12 tepat, atau sampai dari jam 11, dari jam 10-an sampai jam setengah 2 itu waktu yang sangat tidak sesuai untuk membuka peti lebah. Karena dalam posisi tersebut lebah itu lagi ibaratnya lagi panas-panasnya, jadi istilahnya aja agresif menyerang. Terus juga pas kita membuka peti lebah itu kita nggak boleh memakai wangi-wangian, jadi kayak parfum dan lain-lain itu sangat mengganggu lebah. Berarti ada ilmu khususnya ya, memang ada ilmu khusus khususnya. perlebahan. Jadi kemudian selain ketika ada kunjungan itu apakah ada waktu lain atau usaha dari madu tadi dipasarkannya kemana itu selain ada kunjungan-kunjungan seperti itu? Apakah sudah dijual umum gitu? Kalau dijual umum, karena kan ini bersifatnya ekstra Bu, kita belum membuat seperti kayak personal branding dan lain-lain. Jadi kita memang masih brandingnya masih sekolah, dalam artian masih dalam lingkup sekolah, tapi kita sudah masarkan ke yang lain. Jadi kita itu setelah panen kita kumpulkan dulu, jadi nanti ada kenalan brand itu beli dari teman-teman kita, dari mungkin orang tuanya atau dari guru pun sering kadang pesan. Jadi kalau kita kekurangan madu juga, ada yang alumni dari sini itu udah budidaya lebah madu. Awal mulanya budidaya lebah madu itu dia punya peternakan itu awalnya dari sini juga. Iya. Namanya itu kalau mungkin mau saya tahu Mas Mofifur itu di Celopajang Belanda. Ya beliau itu punya peternakan yang jumlahnya sudah ratusan peti. Oh, itu juga dari ilmunya. Ya, awal mulanya dari sini. Berarti artinya apa yang ada di sini pun nanti bisa dibawa keluar, bisa dibawa keluar ya. Tujuannya kami kan juga ya. Dari anggota kami itu kalau sudah tahu caranya, sudah tahu cara merawatnya, cara memanennya, lah kita itu salurkan. Jadi kita tuh juga pembinanya itu punya teman yang menjual peti sama lebahnya sekalian. Jadi bisa dirawat di rumah. Berarti banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Kalau boleh satu persatu deh, itu manfaatnya apa saja dengan kalian ikut ini. Dari yang paling saya apa dari? Semonggo terserah. Dari Ya. Kalau dari saya ya karena budidaya lebah madu itu kan kita menghasilkan madu, menghasilkan uang, tapi kita tidak dapat membuatnya. Karena kan yang membuat madunya kan dari lebah. Iya. Ya jadi salah satunya adalah budidaya lebah madu itu bisa menghasilkan usaha yang memiliki nilai jual tinggi. Karena kan madu itu kan sekarang sudah harganya sudah tinggi, mahal, apalagi madu murni. Dan pengelolaannya pun gampang-gampang susah. Ya, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kita jadi tahu membedakan mana jenis madu asli, mana jenis madu murni. Dan di ekstra lebah juga kita diajarkan nggak cuman lebah madu, jadi segala jenis tawon dan serangga-serangga lainnya kita diajarkan cara penanganannya, terus bagaimana
cara mengatasinya agar tidak fatal, misalkan disengat tawon atau lebah. Nah kita udah tahu tuh caranya gimana. Itu ya saya. Untuk Mas Randy. Iya. Kalau saya sih sebenarnya manfaatnya banyak banget ya. Apalagi yang itu setelah kita lulus, misalnya kita kan mungkin bingung mau cari kerja di mana atau mau ngelamar di mana, itu kita bisa salah satunya bisa sampingannya dengan lebah madu itu, berbisnis lebah madu. Apalagi kan kita sudah punya ilmu dari ekstra ini, jadi kita bisa nanti gimana belinya ini, cara merawatnya gimana, jadi kita bisa mengambil keuntungan dari berbisnis lebah madu itu juga suatu dampak positif juga. Kalau sudah lulus dari sini mau kerja apa bingung lah, kita bisa memilih budidaya madu itu sendiri. Kalau dari saya tersendiri itu kan tadi manfaatnya sudah disebutkan oleh teman-teman saya berdua. Kalau dari saya sendiri itu semisal saya disengat lebah itu saya tahu nggak boleh digaruk dan sebagainya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kulit kita. Padahal kalau habis disengat lebah itu kan nggak boleh digaruk ya, apalagi kan habis diterapi biasanya itu sangat gatal sekali dan itu nggak boleh digaruk. Itu bisa menyebabkan luka dan apa sih biasanya abu ya. Iritasi seperti itu. Udah itu aja untuk kali ini yang saya tanyakan, sangat menginspirasi dan betul-betul memang membawa manfaat sekali, dan tidak semua yang kalian terima ini bisa ada di sekolah yang lainnya. Jadi ada keuntungan tersendiri ya kalian ikut ekstra ini di sini. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar kembali. Semoga kalian sukses semuanya. Ya, mohon untuk mencatatkan nama kelas sama ekstra dan tanda tangan ya Mbak ya.